serta hadirin dan undangan yang kami hormati, acara peresmian pembukaan Konferensi Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Bapak Ibu Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, dan pejabat negara lainnya. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Hakim Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis akan membahas berbagai hal fundamental terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi, tidak saja bagi Indonesia, namun juga bagi negara-negara di kawasan Asia dan berbagai kawasan lainnya. Masih dalam satu rangkaian dengan penyelenggaraan konferensi ini, tepatnya pada hari Senin 12 Juli 2010, telah dilaksanakan agenda yang cukup bersejarah dalam Komisi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia, didasari atas keputusan yang diambil secara aklamasi pada konferensi ke-6 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia di Ulaanbaatar, Mongolia. Adapun tema yang diangkat dalam konferensi kali ini yaitu General Election Law. Hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mulia para ketua dan hakim Mahkamah Konstitusi serta institusi mati. Sebelum menyampaikan sambutan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa kemarin, tepatnya tanggal 12 Juli tahun 2010, telah dilaksanakan deklarasi pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan institusi sejenis. Momen tersebut merupakan momen yang sangat menggembirakan, tidak saja bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tetapi juga bagi Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis di kawasan Asia dan bagi perkembangan hubungan antar bangsa pada umumnya. Dalam pandangan saya, pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan institusi sejenis dapat dimaknai sebagai tonggak bagi dimulainya agenda kerjasama yang lebih intensif dan efektif di antara negara-negara yang tergabung dalam asosiasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama sebagaimana yang telah dituangkan di dalam statuta asosiasi. Saya berharap mudah-mudahan pembentukan asosiasi tersebut akan membawa implikasi positif bagi negara-negara yang menjadi anggotanya dan diharapkan menjadi suplemen baru yang bermakna bagi agenda global penegakan demokrasi dan konstitusi. Hadirin yang saya hormati, konferensi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia kali ini mengusung tema pembicaraan mengenai pemilihan umum. Saya melihat tema pemilu ini sangat menarik dan memiliki urgensi untuk dijadikan tema konferensi ini. Secara teoritis, terdapat pandangan umum yang mengatakan bahwa pemilu bukan lain adalah demokrasi itu sendiri, karena pemilu dianggap identik dengan demokrasi. Semakin baik penyelenggaraan pemilu, akan baik pula pelaksanaan demokrasi. Sementara terhadap pandangan tersebut muncul satu pertanyaan, yaitu apakah negara yang telah menyelenggarakan pemilu memang adalah negara demokrasi? Dengan demikian, isu yang paling mengundang perhatian dan antusiasme tinggi seiring dengan perkembangan demokrasi adalah bagaimana menghubungkan pemilu dengan demokrasi. Bagi saya, pemilu yang bermakna untuk demokrasi adalah pemilu yang berkualitas, bukan hanya pemilu yang bersifat formalitas dan sekedar prosedural seremonial, melainkan pemilu yang menerapkan nilai-nilai demokrasi secara substansial. Masing-masing negara tentu memiliki tingkat pemahaman yang beragam terhadap demokrasi. Tingkat pemahaman demokrasi pada tataran tertentu akan melahirkan juga pengalaman-pengalaman tertentu dalam hal berdemokrasi. Dalam praktik, tingkat pemahaman dan pengalaman tersebut akan sangat mewarnai sistem, prosedur, dan aturan-aturan yang ditetapkan sebagai landasan penyelenggaraan pemilu di negaranya. Sehingga adalah sebuah kewajaran apabila masing-masing negara memiliki sistem, prosedur, dan aturan-aturan yang berbeda dalam penyelenggaraan pemilu. Perbedaan dan
keberagaman itulah yang kemudian menjadi sangat penting untuk dikemukakan di dalam konferensi ini. Sebab harus pula dipahami bahwa konferensi ini pada dasarnya merupakan forum pertukaran pengalaman dan informasi yang terkait dengan penanganan perkara-perkara konstitusional atau praktek-praktek ketatanegaraan lainnya, termasuk di dalamnya pemilu. Misalnya, tentang lembaga apa yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu di negaranya masing-masing. Atau lebih spesifik lagi, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenisnya dalam mengawal pemilu agar nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, diharapkan pada akhirnya nanti konferensi ini akan memunculkan gagasan dan rekomendasi yang intinya mengarah pada upaya untuk dapat menyelenggarakan pemilu yang lebih baik dan berkualitas. Pada titik inilah, konferensi Hakim Mahkamah Konstitusi Asia akan memiliki peran strategis untuk meretas jalan baru menuju terwujudnya pemilu-pemilu yang dilandasi oleh nilai dan prinsip demokrasi. Hadirin yang terhormat dan para peserta konferensi yang berbahagia, seiring dengan perkembangan ide konstitusionalisme dan tuntutan demokratisasi yang sedemikian rupa di berbagai belahan dunia, hampir semua negara mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi meskipun pada tingkatan yang berbeda-beda. Pada perkembangannya, banyak negara demokrasi baru yang mengawali agenda demokratisasi dengan melakukan reformasi terhadap konstitusinya. Reformasi konstitusi yang dianggap sebagai langkah paling mendasar untuk membentuk konstitusi yang lebih memberikan jaminan bagi pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tidak lain karena kedudukan konstitusi yang menjadi dasar sekaligus bingkai atau desain nilai-nilai demokrasi. Itulah sebabnya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sangat menggejala di negara-negara yang sedang berada pada masa transisi menuju demokrasi, termasuk di Indonesia ini. Pemikiran yang melandasi hal tersebut adalah perlunya dibentuk lembaga negara yang memiliki fungsi mengawal konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dimulai sejak tahun 2003 berdasarkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif baru yang menjadi salah satu pelaku keusuhan kehakiman. Sebagai organ konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban konstitusional. 4 kewenangan konstitusional tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan 1 kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan hukum ketatanegaraan dan tuntutan akan keniscayaan situasi politik dan pemerintahan yang lebih demokratis, kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengalami perluasan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah hasil perubahan tahun 2008, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang sebelumnya menjadi kompetensi Mahkamah Agung. Para peserta konferensi dan para hadirin yang berbahagia, dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah berupaya menjalankan fungsinya dengan baik sebagai penjaga dan pengawal konstitusi. Melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau judicial review, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia turut andil dalam menjaga harmoni tata hukum, yakni menjaga agar materi undang-undang selalu selaras dengan norma
dan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Sampai dengan tahun 2010 ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah melakukan judicial review terhadap sejumlah undang-undang. Sebagian dari jumlah tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak mengikat lagi secara hukum karena terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia turut terlibat dalam mengawal pemilu agar diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa dalam pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu gubernur, bupati dan wali kota. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berusaha mengawal setiap tahapan pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak tercederai dan dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam upaya tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selalu mengedepankan cara-cara yang adil dan beradab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu. Independensi dan imparsialitas tersebut dapat terbangun bukan karena semata-mata keteguhan sikap kami para hakim konstitusi untuk terbebas dari pengaruh luar, melainkan juga karena institusi negara di luar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga tidak berusaha untuk melakukan intervensi. Presiden Republik Indonesia pun sama sekali tidak pernah berusaha untuk memengaruhi atau melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, meskipun sebenarnya banyak perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan kepentingan presiden, baik berupa perkara judicial review maupun perkara hasil pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah. Untuk itulah kami sangat menghargai dan menaruh hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sangat taat konstitusi dan menghayati pentingnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam membangun dan menegakkan demokrasi di negara kami. Bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sendiri, independensi dan imparsialitas diartikan dan dihayati sebagai kekebalan dari pengaruh luar, bukan hanya dari lembaga eksekutif, tetapi juga dari tekanan oleh opini publik melalui pers, tekanan oleh lembaga swadaya masyarakat, ataupun tekanan dari partai politik. Sekilas informasi mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut sengaja saya sampaikan untuk sekedar memberikan gambaran kepada para hadirin peserta konferensi bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjalankan kewenangannya semata-mata sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Informasi yang sekilas tersebut patut dan perlu diketahui agar dapat menjadi bahan pemikiran bagi Mahkamah Konstitusi dan institusi sejenis di negara-negara peserta konferensi, khususnya mengenai peranan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal nilai-nilai demokrasi dalam pemilu. Hadirin yang saya hormati, adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah menyelenggarakan konferensi ini. Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya mengharapkan dua hal berikut ini untuk direalisasikan. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi seluruh peserta konferensi, dan yang kedua, konferensi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti dan sehingga menjadi sukses dalam artian mampu menghasilkan manfaat yang berhasil guna bagi semua pihak. Secara khusus, saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan para delegasi konferensi dengan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang sangat luar biasa mengikuti konferensi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saya. Juga ingin mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur pembukaan Konferensi Hakim Mahkamah Konstitusi Asia ke-7 tahun 2010 ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan dan anggota delegasi konferensi dari negara-negara sahabat dan selamat melaksanakan konferensi. Selamat pula atas disampaikannya deklarasi tentang pembentukan asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia atau institusi yang sejenis. Ini merupakan tonggak sejarah yang penting dalam membangun kerjasama dan kemitraan di antara lembaga Mahkamah Konstitusi di Asia. Sebagai tuan rumah, Indonesia berbangga hati karena dapat menyambut para pimpinan delegasi dan segenap anggota yang berasal bukan hanya dari Asia tetapi juga dari Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika. Hadirin yang saya hormati, topik utama konferensi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia dan Ketua Mahkamah Konstitusi tadi adalah tentang General Elections Law, dalam arti tentang sistem dan undang-undang pemilihan umum. Tentu saja ini topik yang tepat, berwawasan ke depan, dan relevan dengan gerak dinamika demokrasi yang ada di negeri kita masing-masing. Kita mengetahui bahwa pemilu dalam demokrasi adalah penting. Oleh karena itu, penting pula sistem dan undang-undang tentang pemilu tersebut. Saya berharap selama saudara mengikuti konferensi di Jakarta ini, saudara dapat berbagi ide dan pengalaman tentang sistem, tentang undang-undang, dan tentang pelaksanaan pemilihan umum di negara saudara masing-masing. Saya mengetahui bahwa tidak ada undang-undang pemilu yang persis sama dari satu negara ke negara yang lain, tetapi saya yakin pula tentu banyak yang sama. There are many things in common. Saya pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan dua pandangan, semoga berguna dalam konferensi yang akan saudara selenggarakan selama 2 hari ini. Yang pertama berkaitan dengan pemilu dan undang-undang pemilu, sedangkan yang kedua pandangan saya tentang pemilu, demokrasi, dan rule of law. Saya ingin memulai dari yang pertama tentang pemilu dan undang-undang pemilu. Saudara-saudara, kita sama-sama mengetahui bahwa pemilu adalah kegiatan yang sangat penting dalam demokrasi. Oleh karena itu, pemilu itu haruslah bebas dan jujur, dalam arti free and fair. Penyelenggara pemilu juga harus fair. Saya ulangi, penyelenggaraan pemilu juga harus fair, efektif, dan berjalan secara tertib dan aman. Dengan demikian, apabila itu dapat diwujudkan, maka pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan juga proses pengambilan keputusan yang bersifat formal
decision-making process dapat dilaksanakan secara kredibel. Kredibilitas pemilu secara universal ditandai dengan undang-undang pemilu yang mengatur hal-hal utama dalam penyelenggaraan pemilu, seperti pengaturan siapa yang berhak memilih, siapa yang berhak dipilih, apa peran partai politik, bagaimana pendanaan pemilu, termasuk public financing of elections, aturan kampanye pemilu, cara pemungutan suara dan penghitungan suara, sanksi atas pelanggaran dan kejahatan pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu. Dan tidak kalah pentingnya juga organisasi penyelenggara pemilu itu, atau yang sering disebut dengan Komisi Pemilihan Umum, yang tentu diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan kompeten. Saudara-saudara, sekali lagi saya meyakini bahwa pelaksanaan pemilu serta sistem dan undang-undang pemilu yang kita miliki berbeda-beda. Justru disinilah urgensi dari konferensi yang diselenggarakan di Jakarta ini dengan tema General Elections Law. Hadirin yang saya muliakan, hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan pemilu, demokrasi, dan rule of law. Barangkali ada pertanyaan, apakah pemilu yang kita selenggarakan di negara kita masing-masing tidak ada permasalahan dan tantangannya? Saya yakin jawaban kita akan sama. Ada permasalahan dan tantangan yang kita hadapi. Kalau boleh saya mengidentifikasi beberapa saja dari permasalahan dan tantangan pemilu itu, maka diantaranya masalah itu berkaitan dengan bagaimana sebuah pemilu dapat benar-benar diselenggarakan secara efektif, efisien, tertib, dan lancar. Juga menyangkut keikutsertaan serta partisipasi rakyat dalam pemilu. Bagaimana pemilih mendapatkan informasi yang lengkap, dengan demikian secara rasional tiap-tiap pemilih bisa memilih kandidat atau partai politiknya kalau harus memilih partai politik. Lantas bagaimana pencegahan pelanggaran pemilu, termasuk kemungkinan dilaksanakannya politik uang atau money politics, termasuk aturan dan pelaksanaan penyelesaian sebuah sengketa pemilu, dispute settlement, yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Dengan semuanya itu, hadirin yang saya hormati, maka paling tidak ada 3 faktor penting yang benar-benar membuat sebuah pemilu sukses. Pertama adalah undang-undang pemilu yang baik. Kedua, komisi pemilu yang kredibel. Dan yang ketiga, partisipasi rakyat yang tinggi dan berkualitas.